jumpa lagi dengan saya Yohanes Budi Sulistiawadi atau Budi dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Mula Warman. Baik, kali ini kita akan coba memberikan panduan atau tutorial bagaimana bisa menyusun suatu layout peta dari data geospasial yang diberikan. Nah, karena tutorialnya cukup panjang, kami menyarankan kalian semua untuk menyiapkan minuman hangat, snack, dan tenaga serta konsentrasi untuk bisa menyimak tutorial ini sampai selesai. Baik, dalam tutorial kali ini kita akan menggunakan perangkat lunak Quantum GIS atau sering kita sebut sebagai QGIS atau QGIS, dan data geospasial yang akan digunakan dalam tutorial ini berasal dari Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, karena kita sedang berlatih untuk membuat layout peta tematik, maka tentunya kalian juga akan mendapatkan data geospasial tematik sebagai bahan untuk membuat layout ini. Nah, selengkapnya mengenai di mana bisa menemukan data tersebut, silakan bisa kalian cek di bagian caption atau bagian keterangan dari video ini. Di situ akan ada link menuju kepada di mana kalian bisa menemukan data tersebut. Nah, begitu kalian sudah selesai dengan pengunduhan atau download data latihan yang sudah disediakan ya di dalam link yang terdapat pada caption atau keterangan dari video ini, maka kalian akan menemukan beberapa data yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan dari Finder ya untuk sistem operasi macOS. Tapi kalau kalian menggunakan Windows, jangan khawatir karena tidak banyak perbedaan antara tampilan di macOS dan Windows Operating System. Nah, data yang kalian dapatkan itu di sini tersimpan sebagai file zip bernama layout.zip. Nah, untuk menjalankan tutorial ini atau melakukan proses pembuatan layout ini, kalian perlu mengekstrak data dari layout zip ini. Nah, bila sudah terekstrak, maka kalian akan menemukan beberapa folder di dalam folder layout ini. Berikut penjelasan tentang folder-folder atau direktori kerja yang ada di dalam layout.zip yang kita ekstrak. Seperti bisa kita lihat di layar, ya, di sini ada folder batas wilayah PIG ya. Ini adalah batas wilayah yang kami ekstrak dari data geospasial batas wilayah seluruh Indonesia dari Badan Informasi Geospasial. Data ini dirilis pada tahun 2023 lalu, sehingga masih relevan untuk kita gunakan dalam tutorial ini. Nah, di dalam folder batas wilayah PIG ini ada beberapa shapefile ya. Yang pertama ada batas kecamatan untuk Kabupaten Berau pada skala 1/10.000 ya. Ini yang kita dapatkan dari data geospasial batas desa dari BIG. Nah, kemudian ada juga hasil pengolahan awal di sini, yaitu batas wilayah kabupaten kota untuk Kalimantan Timur ya. Dan ada juga batas wilayah kecamatan untuk Kalimantan Timur. Nah, dua data ini bisa kita gunakan untuk memberikan batasan wilayah yang akan kita buat layoutnya begitu ya. Nah, selanjutnya juga ada batas kelurahan desa untuk Kalimantan. Nah, ini memang gunanya untuk menampilkan
satu wilayah Pulau Kalimantan yang bisa kita gunakan sebagai salah satu bagian dari background peta yang akan kita buat. Selanjutnya ada direktori logo ya. Di sini direktori logo berisi logo lembaga yang akan kita gunakan dalam pembuatan layout ini. Nah, di dalam folder layout yang sudah kita ekstrak tadi ya, juga ada direktori yang namanya grid. Ini isinya adalah data batimetri nasional dari Badan Informasi Geospasial. Ini akan kita gunakan untuk memberikan kesan kedalaman laut atau data kedalaman laut ya, yang sebenarnya yang juga akan menjadi bagian dari peta yang akan kita buat. Selanjutnya ada rupa bumi. Nah, rupa bumi ini akan kita gunakan beberapa fitur ya. Di sini ada jalan, kemudian ada kampung PT, ini posisi pemukiman, kemudian sungai AR, sungai dalam bentuk poligon, dan yang terakhir adalah sungai LN atau sungai dalam bentuk garis. Selanjutnya ada peta tematik yang kita gunakan dalam pembuatan layout ini. Ini ada PL 1990 sampai 2021 Berau versi 2 ya. Ini data berasal dari Direktorat IPSDH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Yang terakhir ada world map. Nah, world map ini adalah peta dunia yang kita bisa gunakan untuk membuat inset peta ya. Jadi peta yang menunjukkan lokasi peta yang utamanya. Ini ada TM World Borders, ini kita bisa gunakan untuk membuat peta inset nantinya. Nah, bila kita sudah selesai memeriksa data-data yang kita butuhkan untuk membuat layout, kita bisa langsung bergeser ke aplikasi QGIS ya. Di sini sudah tampil aplikasi QGIS. Saya tidak jelaskan lagi fungsi-fungsi dasarnya, dengan asumsi kalian semua sudah menonton atau menyaksikan video pembelajaran dan juga melaksanakan praktek sebelumnya ya. Jadi ini hanya untuk praktek khusus untuk membuat layout. Nah, di dalam Quantum JS atau QGIS kita bisa menavigasikan ya data kita menuju ke lokasi di mana kita menyimpan data kita. Nah, kalau di kasus saya ya, saya menyimpannya di bawah volume, kemudian di bawah eksternal SSD ini, kemudian saya menyimpannya di bawah direktori layout seperti ini. Jadi ini sudah tampil direktori-direktori yang tadi sudah kita lihat ya. Kemudian kalau kita buka lagi di bawah direktori akan ada sepal-sepal yang tadi juga sudah kita evaluasi, kita cek ya. Logo juga ada, kemudian rupa bumi, tutupan lahan, dan world map. Jadi semua sudah lengkap di sini. Kita siap untuk membuat layout. Nah, langkah pertama adalah untuk menampilkan peta-peta tersebut sesuai dengan pola penggambaran yang sudah disiapkan. Kenapa? Karena untuk menyusun simbolisasi, kalian bisa merujuk pada video sebelumnya tentang QGIS yang khusus untuk membahas bagaimana kita bisa mengatur simbolisasi dalam QGIS. Nah, kita mulai dengan peta tematik yang meliput seluruh wilayah yang akan kita tampilkan ya. Di sini ada peta penutupan lahan dan ada file berekstensi QLR ya. QLR ini artinya sudah berbentuk definisi atau cara penggambaran suatu layer ya. Jadi begitu kita tarik ke bidang gambar di tengah atau ke bawah di bagian layer sini, ya akan membuka data geospasial tutupan lahan yang sudah diberikan sesuai dengan simbolisasi yang sudah disiapkan juga, gitu ya. Nah, kalau legendanya ini kita perluas ya seperti ini, maka bisa terlihat di sebelah kiri akan ada legenda yang menunjukkan kelas-kelas penutupan lahan yang ada di Kabupaten Berau menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, nah ini tidak akan kita proses lagi simbolisasinya karena sudah cukup seperti ini, dan kali ini tugas kita murni adalah membuat layout ya. Nah, dari tutupan lahan ini kita bisa kecilkan dulu supaya bisa terlihat data-data yang lain. Kita juga perlu menambahkan data-data yang lain tentunya ya. Yang selanjutnya kita bisa menambahkan
batas kecamatan. Nah, ini batas kecamatan ada juga yang sudah disiapkan dalam bentuk QLR ya. Kalau kita tarik, misalkan seperti ini, maka data batas kecamatan ini akan tergambar, tapi ini masih berada di bawah peta penutupan lahan. Sehingga bisa kita naikkan supaya tampil di atas dan nanti akan menampilkan nama-nama kecamatan di Kabupaten Berau sesuai dengan lokasinya. Baik, untuk tematik utama sudah, kita sekarang masuk ke penambahan informasi geospasial dasar ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita perlu menambahkan juga layer kabupaten kota yang Kalimantan Timur, ya, seperti ini. Dan kemudian juga kita perlu tambahkan batas wilayah yang Kalimantan, ya, karena kita ingin menampilkan peta satu Kalimantan sebagai background. Untuk diketahui, Kabupaten Berau ini bersebelahan atau berbatasan langsung dengan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga kita perlu menampilkan juga wilayah Provinsi Kalimantan Utaranya. Nah, ini tentu perlu kita edit sedikit ya simbolisasinya, karena mungkin kurang baik ya kalau hanya tampilkan sesuai dengan apa adanya ini. Kita coba buat untuk yang Kalimantan, kita atur simbolisasinya sehingga kita mendapatkan warna abu-abu seperti itu. Kemudian outline-nya tidak perlu kita beri warna. Jadi akan seperti itu ya, biar membentuk satu background peta untuk wilayah Kalimantan. Nah, untuk wilayah Kalimantan Timur, kita juga akan membuat eh, peta background-nya ya. Jadi sama abu-abu, tapi mungkin lebih muda daripada yang sebelumnya. Kemudian batasnya juga tidak perlu kita buat. Nah, ini kita mulai perlu tumpuk dengan benar ya. Jadi Kalimantan di paling bawah. Oke, kalau tidak bisa PL-nya yang naik ya. Nah, seperti ini kita matikan dulu. Kemudian Kalimantan harus ada di paling bawah dan Kalimantan Timurnya yang lebih terang abu-abunya kita posisikan di atas. Sehingga terlihat bedanya antara Provinsi Kalimantan Utara yang ada di utara sini dan Provinsi Kalimantan Timur yang memang salah satu bagiannya adalah Kabupaten Berau. Nah, untuk ini peta dasar sudah cukup untuk yang bentuknya poligon. Sekarang kita bergeser untuk menampilkan peta-peta dasar yang berbentuk garis ya. Jadi ada jalan, ini juga sudah disiapkan QLR-nya. Kita bisa tarik saja jalannya, kemudian kita pindahkan gambarannya ke atas ya supaya tampil. Nah, seperti ini. Kemudian ada kampung PT, ini QLR juga bisa kita tampilkan. Kalau dia terdorong ke bawah, kita naikkan ya supaya tampil di atas fitur jalan ini. Nah, itu udah tampil. Mungkin nanti perlu kita kecilkan sedikit ya belakangan. Kemudian sungai dalam bentuk poligon ya. Sungai dalam bentuk poligon kita bisa tempatkan di bagian atas dari tumpukan ini juga. Dan tentunya juga sungai yang berbentuk garis yaitu sungai LN ini. Kalau masih terlempar ke bawah, kita tarik lagi ke atas. Nah, sekarang peta dasar sudah siap ya. Titik-titik pemukiman sudah, jalan sudah, sungai dalam bentuk poligon sudah, batas kecamatan sudah ada, kemudian peta tematiknya juga sudah ada dan bisa kita tampilkan seperti ini ya. Jadi inilah yang akan kita tampilkan dalam layout kita berdasarkan data geospasial yang kita terima. Nah, selanjutnya tutupan lahan tadi sudah, kita perlu melakukan pengelompokan dulu ya. Karena nanti kita akan membuat beberapa frame peta, jadi akan memudahkan kalau kita punya kelompok atau grup dari layer-layer yang sekarang tampil ini. Nah, kita juga perlu menambahkan peta TM borders ini. Kita bisa taruh di paling bawah ya sebagai gambaran umum untuk yang peta navigasi. Nah, selanjutnya kita bisa kelompokkan. Jadi mulai yang TM World Borders mungkin sementara kita kelompokkan dengan sungai AR dulu, tapi nanti kita akan kembalikan ya.
Nah, sekarang kita bisa tulis ini peta in Z. Nah, isinya adalah TM World Border dengan yang sungai. Karena sungai tidak dibutuhkan di sini, kita kembalikan ke peta utama di atas. Nah, sekarang peta utamanya sudah bisa kita kelompokkan. Kita kelompokkan menjadi peta utama. Kita ketik seperti itu, dan satu lagi yaitu menambahkan data BATNAS ya. Data batimetrinya supaya terlihat kedalaman laut di sekitar perairan Kabupaten Berau ini. Nah, ini kalau kita tambahkan dan munculnya di bawah seperti ini, kita bisa angkat dia di bawah peta utama ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah lengkap, BATNAS-nya sudah ada, tematik sudah ada, peta fitur tema fitur informasi geospasial dasar juga sudah siap. Oke, dari sisi peta tematik dan apa yang ditampilkan ini sudah siap. Kita mungkin hanya perlu menyesuaikan ukuran simbol dari kampung PT ini ya. Kampung PT ini bisa kita sesuaikan, double klik. Kemudian ukuran simbolnya yang awalnya 2,4 ini bisa kita ubah saja menjadi 1,6 misalkan. Kemudian strike colornya untuk yang di luarnya kita bisa kecilkan menjadi 0,4 misalkan. Kemudian kita press OK. Nah, ini akan sudah tampil dia. Tapi satu lagi mungkin tampilan huruf dari masing-masing pemukiman masih cukup besar. Nah, ini masih menggunakan ukuran 8 ya. Jadi kita kecilkan saja menjadi ukuran 4 misalkan, karena nanti memang akan banyak sekali bertumpuk kalau ukurannya masih besar. Nah, selanjutnya kita sudah bisa memulai proses untuk menyusun layout yang sebenarnya pada lembar kerja layout ya. Jadi dalam QGIS ini, kalau kita membuat layout, dia akan otomatis membuka jendela aplikasi baru yang terpisah dengan jendela aplikasi yang ada di tampilan peta atau tampilan data ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat gambaran layout dalam kertas. Jadi kalian bisa akses menu project ya. Kemudian dari project itu bisa kita pilih yang new print layout. Nah, kita bisa beri nama misalkan layout A4 Tutupan Lahan Kabupaten Berau. Mungkin ini versi yang pertama ya. Nanti kalau ada perbaikan, selalu kita bisa tingkatkan versinya. Nah, inilah yang kemudian akan kita kerjakan selanjutnya, yang lokasinya berada di jendela kerja yang baru ini. Jadi jendela kerja layout ini terpisah ya secara posisi dengan jendela data gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat layoutnya? Jadi dari menu yang ada di sini ya. Nah, dari menu yang ada di atas untuk tampilan layout, kita nanti bisa menambahkan komponen-komponen peta ya. Yang pertama tentunya add map. Tapi sebelum kita menambahkan elemen apapun, ada baiknya kita mengatur terlebih dahulu bagaimana komposisi peta di dalam selembar kertas A4 yang kita gunakan ini. Jadi kembali ke penambahan data, tadi bisa menambahkan peta, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan teks, bisa menambahkan dynamic text ya, dan berbagai macam lainnya seperti legenda, skala peta, arah utara, bentuk-bentuk tertentu ya. Kemudian bisa juga menambahkan marker, kemudian panah seperti ini, dan ada beberapa lagi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita perlu mengatur dulu kertasnya. Jadi kita langkah pertama kita adalah memahami berapa sih sebenarnya ukuran kertas A4 ini. Kenapa? Karena nanti akan kita buat guide ya. Kita buat guide. Nah, guide ini fungsinya adalah untuk memandu kita untuk menempatkan garis-garis maupun kotak yang akan membuat peta kita menjadi rapi.
Baik, langkah selanjutnya setelah kita mengetahui berapa sebenarnya ukuran kertas A4 ya, seperti ini. Nah, jadi misalnya kalau misalnya belum, kita bisa klik kanan dan pilih page properties. Nah, nanti akan tampil di sebelah kanan bawah ini ukuran kertas apa yang sekarang sedang tampil, orientasinya landscape atau portrait, kemudian lebar dan tingginya. Nah, ini yang paling penting ya. Lebarnya adalah 297 mm ya, kemudian tingginya adalah 210 mm. Nah, ini akan kita olah terlebih dahulu karena sebelum kita bisa menambahkan peta dan apapun elemen yang lain, kita akan mengatur terlebih dahulu supaya semuanya rapi. Nah, untuk itu kalian bisa melihat di sebelah kanan ini ada tab yang namanya Guides. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalkan untuk peta ini kita mau memberikan margin atau batasan gambaran terluar itu 1 cm. Maka kita bisa perintahkan di bagian guides ini. Untuk yang horizontal kita berikan 10 mm ya, 1 cm kan 10 mm ya. Seperti ini. Nah, dia akan membuat satu garis nih. Satu garis yang membatasi antara tepi kertas dengan 1 cm jarak dari situ. Nah, ini kan baru yang atas. Nah, yang bawah berarti kita perlu buat juga pada ukuran 200 karena yang bawah tadi maksimalnya adalah 210. Oke, nah kemudian pada bagian kanan dan kiri tentunya kita bisa tambahkan guides yang vertikal. Nah, yang vertikal ini kita buat yang pertama tentunya 10 ya, untuk menampilkan garis bantu yang 10 mm atau 1 cm, dan kemudian yang kanan ini kita tambah lagi menjadi 287 karena tadi lebarnya dalam milimeter adalah 297. Nah, jika sudah maka kita akan menemukan 4 garis pandu ini. Ini kalau digambar belum belum muncul ya, tapi dia fungsinya adalah untuk memandu kita supaya penggambaran kita itu lebih lebih rapi seperti. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan eh, garis bantu untuk garis tepi yang berada pada 1 cm dari margin kertas, kita perlu juga menentukan pembagian petanya ini ya, mau berapa persen yang akan digunakan oleh bidang gambar utama di sini dan berapa persen kira-kira yang akan kita gunakan lebarnya di bagian keterangan di sebelah kanan. Nah, karena 29,7 ini hampir 300 ya, hampir 30 cm ya. Jadi kita coba buat nanti di sini sekitar seperempatnya ya, karena peta brownnya agak melebar kiri kanannya. Jadi kita coba seperempatnya, jadi dari 300 itu seperempatnya sekitar 7,5 cm dari sebelah kanan gitu. Nah, perhitungan-perhitungan itu sebenarnya perlu kita catat, perlu kita gambarkan, kemudian kita masukkan dalam sketsa supaya bisa ingat kitanya ya. Jadi kalau nanti membuat lagi, kita bisa ingat sebenarnya ukuran-ukuran margin, ukuran-ukuran kotak-kotak yang di dalamnya itu berapa-berapa seperti itu ya. Nah, menindaklanjuti pembagian dari bidang gambar ini, kalau tadi kita eh, sepakat dengan 25% saja, maka kita harus menambahkan garis bantu lagi di sini ya. Taruhlah kalau dia 25% berarti seperempat dari 30 itu 7,5 dari ujung sini. Berarti di sininya sekitar 23,5 ya, 23,5. Jadi harusnya berada di sekitar sini. Tapi kalau kita merasa terlalu dekat, ya kita bisa jauhkan sedikit mungkin ke 220 ini. Nah, ini bisa kita buat garis bantu lagi, garis vertikal pada posisi 220. Nah, saya kira udah cukup pas ya. Sudah cukup pas di sini bidang gambarnya tidak bujur sangkar tapi lebih melebar karena posisi brownnya yang melebar juga. Nah, vertical guides bisa kita tambahkan satu lagi ya untuk memisahkan antara kotak keterangan dengan kotak bidang gambar utama. Misalkan kita buat pada lebar 283 gitu ya. 283. Nah, kita bisa lihat eh, dia melekat ke sebelah kanan. Oh, sorry. Tapi kalau kita mau melekatkan ke sebelah kiri,
berarti dia harus dipindah ini. Dari yang 283, kita buat saja dia di 215 misalkan. Ini baru garis bantunya. Nah, seperti ini. Jadi nanti keterangannya akan ada di sebelah kanan sini. Kemudian bidang gambar utama berikut petanya ada di dalam sini. Kalau merasa kurang lebar, ya bisa ditambahkan ini misalkan 215 jadi 210 misalkan. Nah, jadi dia akan sama lebarnya dengan lebar ke margin yang 1 cm. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil memberikan garis bantu atau garis batas hayal untuk bidang gambar utama dan keterangan. Nah, tentunya ini perlu kita berikan nanti bidang-bidang batas lainnya atau garis bantu lainnya supaya lebih rapi gitu ya. Nanti bersamaan dengan menambahkan item, kita akan bisa menambahkan juga garis bantu. Nah, yang pertama minimal di dalam kotak utama ini harus ada satu frame yang nanti bisa kita isi dengan peta kita. Nah, ukurannya berapa? Kita bisa 0,5 cm saja. Jadi kita buat di sini, misalkan horizontal guides pertamanya kita tambah di 15 cm. Nah, itu sudah muncul gambarnya yang atas ini ya. Kemudian yang vertikalnya juga 15 misalkan. Nah, jadi dia akan memberikan ruang bagi kita untuk bisa merapikan gambar kita. Kemudian yang bawah dari ada 110 kita 210 ya untuk yang vertikal. Kita tambahkan satu lagi berarti 195. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ini tadi sebelah kanannya mau diambil oleh keterangannya. Sehingga yang ini tadi ada pada posisi vertical guides pada 210. Nah, ini kita tambahkan lagi 205 misalkan untuk memberikan ruang di sini yang bisa kita isi. Nah, jika sudah siap seperti ini, kita bisa mulai menggambarkan kerangka petanya ya. Kita mulai dari kotak terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan penggambaran kotak begitu ya. Nah, misalkan, nah di sini ada add shape ya. Add shape ini kalau diklik bisa ada 3 pilihan. Ada persegi panjang atau rectangle, ada lingkaran atau elips, dan ada segitiga atau triangle. Kita pilih yang persegi panjang. Nah, ini kalau sudah ada guide seperti ini, ya dia akan melekat gitu ya. Kita menarik itu, dia akan melekat pada garis bantu itu, seperti itu ya. Kita contoh, nah ini sudah melekat pada garis bantu luar ini. Sehingga sudah lebih rapi, sudah terbentuk satu kotak untuk bidang gambar utama. Selanjutnya, ini semua bisa diberi nama ya. Nama elemen ini semua bisa diberi nama. Misalkan ini box atau frame peta utama. Nah, ini adalah kotak ini. Kemudian kalau kita copy paste ya, copy paste untuk membuat yang sebelahnya ya, ini untuk keterangan. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian kita lekatkan ke guides yang sudah kita buat tadi. Nah, kita bisa lihat sekarang ada 2 bidang kerja. Nah, sebelah kanan ini adalah keterangan ya. Ini keterangan, ini adalah frame peta utamanya. Bagaimana menambahkan petanya? Nah, ini kita bisa tambahkan dengan perintah add item. Ya, add item pada menu. Kemudian kita buat add map ya. Nah, saat sudah mengklik add map, dia akan membentuk titik-titik yang hidup gitu ya. Jadi kalau kita tarik empat, empat penjuru ini misalkan, nah dia akan langsung menggambarkan apa yang tertampil pada bagian atau jendela data dari GeoGIS ini. Dia akan langsung menampilkan itu ya. Nah, jadi tugas kita adalah merapikan supaya sesuai dengan kaidah kartografi.
dan bisa digunakan secara operasional. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memasukkan data geospasial kita yang mau ditampilkan ke dalam peta ini, perlu kita ingat sama-sama ya bahwa QGIS ini selalu akan menghubungkan apa yang tampil pada bagian atau jendela yang berisi data. Nah, jadi kalau ada perubahan di sini harusnya nanti juga akan berubah. Tapi kalau kita sudah fix dengan pengaturan simbolisasi, label, dan segalanya, kita bisa kunci layer ini ya, sehingga nanti pada saat ada perubahan pun di bagian datanya dia tidak akan berubah lagi tampilannya. Nah, sebelum kita kunci, ini dia sekarang menunjukkan skala 1 banding 1,711,632. Nah, ini bisa kita bulatkan, misalkan menjadi 1 banding 700.000. Sorry, 1 banding 1.700.000 seperti ini. Nah, jadi perbandingan ini sudah fix ya. Nanti akan kita tampilkan bagi angka skala. Simbolisasinya kalau kita sudah puas juga bisa digunakan seperti ini. Dan jangan lupa di bagian layers ini nanti diklik yang bagian lock layers. Artinya meskipun nanti kita ubah sesuatu di bagian data, nanti di bagian layout ini tidak akan berubah ya. Seperti itu. Ya, meskipun begitu, tapi tetap harus kita sesuaikan ya. Harus skala dengan extend atau luasan wilayah yang ditampilkan. Nah, selanjutnya saat kita memilih peta ini, nanti di bagian nama, ini bisa kita rubah ya. Kita ubah saja ini menjadi peta utama. Di mana peta yang lain? Nah, nanti akan ada di sini ya. Petunjuk letak petanya akan ada di sebelah kanan di bagian keterangan itu yang agak ke tengah dan agak ke atas. Baik, jadi setelah kita tadi sudah memisahkan dua bidang gambar ini ya, kemudian kita juga sudah memberikan nama terhadap frame peta ini menjadi peta utama. Nah, ini mungkin terlihat jarak antar frame ya ini agak terlalu besar ya. Jadi kalau ketemu yang seperti ini bisa saja selalu kita perbaiki. Misalkan vertical guide-nya sekarang berada di 220. Nah, bisa saja ini kita turunkan misalkan menjadi 215. Kemudian frame yang untuk keterangan itu kita geser saja mendekat seperti ini. Nah, jadi nanti gambaran petanya menjadi lebih sempurna seperti itu. Baik, ini kita kemudian akan masuk ke penggambaran garis-garis dan angka koordinat ya untuk peta utama dulu. Nah, untuk peta utama ini kalau kita sudah pilih ya, kemudian sudah kita lock, jangan lupa layersnya. Kita bisa scroll ke bawah nanti untuk menemui pilihan-pilihan untuk grids-nya. Grids ini adalah garis-garis koordinat, juga angka koordinat yang ditampilkan pada tepi peta. Nah, untuk menambahkan satu grid yang pertama ya, untuk menambahkan satu grid yang pertama, kita bisa menggunakan tombol plus yang ada di pilihan grid sini. Kita bisa masukkan tombol plus. Nah, ini bisa kita kasih nama juga. Misalnya kita yang pertama membuat koordinat geografis dulu. Kemudian kita modify, misalkan CRS-nya ini kita ikutkan yang koordinat geografis. Ya. Kemudian intervalnya, oke lah kita buat mungkin di sini 2 dan Y-nya juga 2. Oke, kalau 2 terlalu besar, mungkin kita bisa buat 1, artinya intervalnya 1 derajat ya. Oke, sepertinya mungkin cukup ya. Kemudian garis. Nah, garisnya ini kita tidak perlu membuat garis untuk yang koordinat UTM karena garisnya akan untuk yang koordinat geografis karena garisnya akan kita buat untuk yang koordinat UTM. Kita akan buat 2 sistem grid di sini dan 1 saja yang menggunakan garis yang lengkap. Jadi di sini line style-nya bisa kita buat tidak ada gitu ya. Nah, ini ya. Simple line stroke style-nya ini kita pindah ke no line. Sehingga tidak ada garisnya untuk yang garis-garis
koordinat geografisnya. Nah, frame-nya karena kita mau membuat tix begitu ya. Ini perlu kita input di sini interior tix ya. Jadi dia akan menampilkan ticknya saja. Nah, ticknya ini kita bisa buat dalam warna putih misalkan. Nah, ini udah tampil. Kemudian frame size frame size-nya ini di sini menggunakan 2. Mungkin sudah cukup. Ya, kemudian frame line thickness-nya ini kalau mau kita rubah menjadi lebih kecil atau lebih besar mungkin, tapi tidak perlu sementara ini. Nah, kalau frame-nya sudah dalam bentuk teks tadi sudah ya. Sekarang kita menggambarkan koordinatnya dengan perintah draw coordinates ini. Sudah tergambar koordinatnya tapi mungkin kurang bagus ya. Karena yang di sebelah kanan dan kiri masih menabrak garis, sementara ini bisa dibuat tulisannya eh, mengikuti bentuk tepinya ini. Nah, jadi kita buat saja di sini. Yang left itu kita buat vertical ascending. Nah, seperti ini dia. Kemudian yang right juga vertical ascending. Sehingga semua berada di dalam koridor kerangka peta ini. Selanjutnya kita bisa mengubah formatnya ya. Ini masih desimal saja, kita bisa rubah menjadi degree minute with suffix ya. Degree minute with suffix. Kemudian desimalnya karena di sini masih menggunakan 3 yang terlalu banyak. Terlalu banyak kalau 3 ini, jadi kita coba kurangi desimalnya menjadi 0. Desimalnya ini dari awalnya 3, kita buat 0 saja. Kemudian di sini ada distance to map frame, jadi ini spasinya ya 1 mili. Sudah cukup saja. Oke, nah ini sudah tampak bagus. Jadi koordinat geografisnya sudah ada ticknya, sudah ada angkanya. Nanti selanjutnya kita akan buat koordinat UTM-nya ya. Nah, untuk membuat koordinat UTM-nya kita bisa menambahkan menggunakan tombol plus ini. Kemudian kita beri nama misalkan UTM. Kemudian kita modify CRS-nya, pastikan menggunakan salah satu yang UTM ya. Dalam hal ini kita berada di utara Khatulistiwa di Berau, sehingga sistem koordinatnya juga menggunakan yang UTM zone 50 North gitu. Nah, di sini kita bisa masukkan interval. Misalkan intervalnya 50.000, jadi 50 kilo ya. Nah, itu akan serapat itu. Saya kira cukup ya, 50.000. Nah, tinggal kita atur garis-garisnya supaya tidak terlalu tebal. Kemudian nanti angka-angkanya juga supaya tidak terlalu kabur ya, supaya lebih bisa dibaca. Nah, ini garisnya mau kita kurangi. Stroke weight-nya mungkin 0,1 juga udah cukup ya, kecil saja. Kemudian warnanya mungkin warna putih lebih terang, kita lihat. Kemudian tulisan koordinatnya ya. Nah, tulisan koordinatnya ini kita tidak perlu tik sehingga frame-nya tidak perlu kita masukkan, tapi koordinat kita perlu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang tadi, yang left kita jadikan vertical ascending, sama halnya dengan yang right ya. Kemudian desimalnya kita buat 0. Oh iya, satu lagi tadi juga belum di setup font ya. Fontnya ini kita bisa buat kecil saja untuk yang UTM ya. Tadi harusnya 4 juga sudah cukup dengan bold. Dan jangan lupa ini satu hal yang penting, yaitu text buffer. Nah, text buffer ini membantu supaya teksnya tetap kelihatan meskipun ada warna-warna gelap ya. Fontnya. Nah, fontnya kemudian kita akan buat di dalam ya. Kita akan buat fontnya di dalam, sehingga ini harus kita rubah menjadi inside frame. Inside frame. Inside frame. Ya, jadi seperti ini ya. Koordinat UTM-nya akan ada di dalam, koordinat geografis ada di luar. Kita bisa zoom in untuk periksa sudah cukup bagus atau belum ya, kira-kira seperti ini. Ini mungkin buffernya masih terlalu besar. Kita kembali ke font.
Ya ini 4, buffernya masih 1. Nah ini mungkin cukup 0,6 saja ya. 0,6. Oke, cukup. Kemudian fontnya yang grid yang geografis juga masih terlalu besar. Jadi kita rubah saja di sini geografis. Fontnya kita cari. Ini kita kecilkan. Ini tidak perlu buffer, jadi boldnya iya, tapi ukurannya cukup 5 atau 6. Oke, 6 mungkin bisa ya. Baik, saat ini kita sudah berhasil membuat gambar peta utamanya. Atributnya sudah diatur, kemudian juga sudah diberikan koordinat geografis dan koordinat UTM-nya. Sekarang kita beranjak untuk membuat peta inset. Nah, peta insetnya lebih tricky sedikit, ya. Nah, untuk itu kita kembali dulu ke tampilan data di sini. Jadi peta inset ini nanti akan bergantian tampilnya dengan yang peta utama. Nah, karena tadi sudah kita lock kan, jadi harusnya aman. Ini peta utama, ini peta insetnya. Nah, peta inset kita hanya perlu menampilkan batas nama negara ya. Nama negara saja yang perlu kita tampilkan, sehingga labelnya kita pilih yang ini ya, name. Kemudian ya biasa fontnya kita buat 4 tebal, buffer jangan lupa karena dia akan masuk di dalam eh, gambar petanya ya. Jadi seperti ini. Simbologi tidak perlu kita rubah ya, seperti ini. Nanti akan muncul nama-nama negaranya. Nah, berapa ukuran skalanya akan kita buat untuk peta ini? Nah, ini akan kita tentukan sekarang. Awalnya kita buat dulu garis bantu tambahan ya. Jadi kita buat guides vertikal pada 220 dulu. Ini ya, kemudian 5 mili juga dari sebelah kanan. Jadi dari 287 ini kita tambahkan 283 ya. Seperti itu. Jadi kita akan masuk di sini nanti dan peta-petanya akan ada di tengah sini. Nah, kita bisa mulai menambahkan add item, add map. Kita bisa tarik saja dulu, nanti kita perbaiki. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini tampilnya hanya daratan Kalimantan kan ya. Ini bisa kita kecilkan lagi skalanya. Jadi saat terpilih seperti ini, skalanya sekarang menunjuk pada 7 juta. Mungkin kita buat 10 juta misalkan. Nah, ini sudah mulai terlihat ya. Bisa menunjukkan di mana berapa. Tapi kalau mau kita buat lebih kecil lagi skalanya, misalkan 15 juta atau 20 juta misalkan. Ya, jadi bisa lebih terlihat di mana posisi lokasi ini. Baik, tadi kita sudah sampai pada meletakkan eh, peta inset ini ya. Peta inset sudah kita letakkan. Sudah ada nama negaranya untuk bisa memisahkan. Dan nanti kita juga akan tambahkan skala em, yang genap begitu. Kemudian juga kita tambahkan nanti eh, in- informasi koordinatnya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita pilih dulu gensetnya berada pada skala 1:20 juta. Nah, ini bisa kita lock saja supaya tidak berubah lagi meskipun nanti tampilan datanya berubah-berubah. Nah, yang penting dari data inset ini ada dua ya. Seperti yang pertama adalah grids-nya. Kita cukup buat satu saja di sini yang geografis saja. Kita modify dulu menggunakan CRS-nya WGS84 geografis ya. Kemudian unitnya adalah kita buat saja misalkan 2 misalkan. Oke, ini sudah rapat. Oke, kalau terlalu rapat kan kita buat 5. Oke, seperti itu. Oke, kalau
masih terasa banyak atau besar ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan yang namanya peta overview. Overview ini apa? Overview nanti akan menampilkan luasan dari area yang dipetakan di sebelah kiri pada peta inset yang sebelah kanan. Nah, ini sebelumnya garis koordinatnya mungkin masih perlu kita perbaiki sedikit karena agak terlalu tebal itu kelihatan. Nah, ini line style-nya, simple line. Nah, ini stroke width-nya kita kecilkan saja menjadi 0,1 misalkan. Nah, ini grid-nya. Sekarang kita draw koordinat, ya, tampilkan koordinat. Nah, ini sama seperti tadi menggunakan degree, minute, with suffix. Kemudian outside frame, ininya vertical ascending yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian fontnya kita sesuaikan supaya tidak terlalu besar. Boleh bold, tapi ukurannya mungkin 4 cukup. Buffer tidak perlu. Yang perlu desimalnya kita nolkan. Oke, jadi sudah tampil di sini ya. Sudah cukup baik. Ini bisa kita gunakan. Nah, ini sudah kita buat peta inset ya. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Kalau terasa besar, mungkin bisa kita kurangi. Ini skalanya kita kecilkan dulu ke 4 misalkan. Kemudian ini kita kecilkan lagi. Misalkan hanya segini gitu ya. Nah, overview tadi yang belumnya overview. Ini ada di sini. Kita bisa klik, kemudian kita tambahkan overview-nya mau peta yang mana. Nah, ini kita bisa pilih peta utama. Nah, dia akan membentuk gambar merah ini. Artinya itu adalah extend atau luasan area yang ditampilkan pada peta utama. Nah, ini bisa kita rubah tampilannya. Mungkin kita buat kosongan saja dengan warna merah sebagai outline. Dan garisnya kita buat yang solid. Ini. Stroke width-nya bisa kita buat 0,2. Yang penting sudah terlihat ya bisa ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi peta kita dengan keterangan. Jadi kalau gambaran peta utamanya sudah, koordinatnya sudah, inset sudah, koordinat inset sudah, kita tinggal menambahkan keterangan peta. Jangan lupa sering-sering di save ya, karena kalau hilang, ini projectnya pun belum di save. Jadi kita save dulu, masuk ke layout. Nah, ini saat kami membiasakan diri kalau misalkan membuat project dalam QGIS, kita taruh posisi project filenya di posisi yang sama dengan folder-folder yang filenya terbuka. Ini karena sudah pernah dibuat, saya beri nama seperti ini saja, layout A4 Tepanahan Kabupaten Berau versi 2. Nah, sisanya tinggal kelengkapan informasi lainnya saja. Sebagai catatan, kita perlu mengatur garis-garis pembatas ya, supaya lebih cantik antar informasi. Jadi misalkan yang atas ini informasinya adalah judul, kemudian arah utara, skala, sampai informasi sistem koordinat. Nanti akan ada batasnya di sini. Dan akan kita buat lagi batas yang ke bawahnya lagi. Kita buat yang atas dulu. Nah, ini ya. Jadi kita perkirakan dulu kita mau buat guides pada posisi berapa. Di sini terlihat yang bisa kita tambahkan itu pada posisi 57 ya. Kita coba lihat. Guides horizontalnya kita tambah pada posisi 57 mm. Nah, di sini ya kurang lebih. Saya kira cukup. Kemudian nanti yang yang di bawah peta ini kita tambahkan lagi pada posisi 97 misalkan. Coba kita coba dulu. 97. Oke, masih terlalu rapat. Jadi kita tambahkan 98, 99. Oke. Saya kira 98 cukup nih ya. Kurang lebih saja dengan yang di atas. Nah, kalau sudah, kita akan membuat garis.
Membuat garis ini cukup membuat satu, tapi nanti kemudian kita copy paste ke yang lain. Ini nama peta inset, kalau mau diganti juga boleh. Tadi masih map 2, kita ganti jadi peta inset. Sekarang kita tarik garis nanti untuk membatasi ini dan atasnya ini ya. Untuk membuat garis kita bisa menggunakan add arrow ini. Kita seolah-olah membuat garis dengan panah, tapi nanti panahnya bisa kita buang. Nah, kalian ingat ya bahwa kalau setiap kali ada guides itu dia akan bisa dilekatkan ke situ. Jadi jangan khawatir, kita akan lebih karena dia akan melekatkan ke situ, dan untuk mengakhirinya kita bisa mengklik kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pilih arrow-nya, ini yang polyline ini ya. Kemudian kita ubah saja di item properties supaya tidak menggunakan arrow lagi, tidak menggunakan panah lagi. Nah, jadi arrow-nya ini kita matikan untuk yang end marker. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita geser-geser ya, misalkan nah, seperti ini. Bisa kita lebarkan, tapi mungkin tidak perlu dilebarkan. Eh, Lebar garisnya saja mungkin yang perlu kita masih perlu kita sesuaikan ini ya. Lebar garisnya. Nah, ini ya. Simple line garisnya mungkin kita mau kecilkan. Kalau udah standar dengan yang lain tidak perlu di apa-apain, tidak apa-apa ini ya. Ya, betul. Arrowhead, arrow width. Oke, oke. Ini tinggal kita geser seperlunya. Nah, ingat karena dia punya guides ya, dia akan melengket gitu ya. Nah, misalkan ini kita buat garis, misalnya garis 1. Nah, ini kita bisa copy nih. Copy, kemudian kita paste. Ini dia akan menjadi garis yang kedua. Nanti kita kasih nama garis yang kedua. Oke, jadi pemisah antara peta inset sudah kita buat. Oh ya, ini kelihatan peta insetnya perlu batas luar sepertinya ya. Jadi coba kita kembali ke sini. Kemudian di bagian frame kita iakan. Nah, ini kemudian garisnya mungkin kita kecilkan sedikit menjadi 0,2 ya. Nah, jadi lebih rapi. Oke, kita sudah selesai dengan peta inset. Sudah kita kunci juga. Ini tinggal judul, arah mata angin, skala, dan informasi sistem koordinat. Judul kita bisa menambahkan dari add item ya, menggunakan add label ataupun dynamic text, tapi saya menganjurkan cukup menggunakan add label saja. Nanti kita custom. Ini judul petanya adalah peta penutupan lahan tahun 2022, enter, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti ini. Misalkan teksnya seperti ini ya. Nah, cuman mungkin karena tidak cukup, ini bisa kita kecilkan fontnya. Sebelumnya masih 10, buat kita 9, kemudian di bold, kemudian juga peletakan atau alignmentnya kita bisa taruh tengah seperti ini. Nah, jadi kita 3 baris ini kita batasi segini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggambarkan panah arah utara ya. Jadi add north arrow, tapi dia diperlukan upaya kita untuk menggambarkan seperti ini gitu ya. Nah, ini udah tampil. Ini kalau mau ditempatkan posisinya juga bisa ditambahkan melalui garis-garis guide-nya ya, 245 misalkan. Vertikalnya kita tambahkan di 245, enter. Kemudian ke 50. 50 pas di tengah ya. 7. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, ini sudah di tengah. Setelah ini kita perlu menambahkan skala. Kita buat lagi guides horizontalnya di 35. Kalau kurang tambah sedikit ya, oke, 36. Nah, sekarang kita perlu membuat skalanya ya. Skala kita ambil dari add item. Nah, kemudian menggunakan scale bar. Scale bar kita bisa gambar
dari ujung ke ujung ya. Oke, seperti ini. Nah, ini hanya tampil begini karena masih terlalu besar fontnya ya. Jadi kita kecilkan font dari si skala ini. Baik, jadi untuk mengubah fontnya ternyata sedikit tersembunyi ya. Dia ada di bawah display ini. Kemudian ada font di bawah sini. Kita bisa ubah. Ini masih menggunakan 12 besar sekali. Kita gunakan 5 saja cukup. Oke, kemudian spasi-spasinya nanti kita sesuaikan. Ini masih fontnya. Nah, ini label margin. Ini tidak perlu sebesar ini. Oke, 1 saja cukup. Kemudian ya tinggal unitnya ini. Unitnya sementara menggunakan 2 unit di kanan. Kita bisa buat lebih banyak, 5 misalkan seperti ini. Kemudian kita kecilkan sedikit bawahnya. Untuk kita pasang guide-nya lagi pada posisi 42 atau 43 coba ya. Horizontal pada 42. Oke, masih di atas. 43. Oke, sudah tepat. Oke, 43 di sini. Nah, ini tinggal kita tambahkan lagi nanti informasi sistem koordinat. Saya copy saja dari sini ya. Kemudian saya paste ke bawah. Tarik ke sini. Nah, kemudian fontnya tentunya harus kita kecilkan. Informasi sistem koordinat biasanya terdiri dari sistem koordinat, dua, geografis, dan PM, zone 50. Ini nanti utara selatannya juga dimasukkan. Masuk N. Kemudian datum juga jangan lupa dimasukkan. Tidak terus datum, cukup menggunakan WGS 84. Jadi mungkin seperti ini dulu. Nah, ini kita kecilkan juga fontnya supaya seimbang dengan yang lain. Oke, mungkin seperti ini cukup. Sistem koordinat, proyeksi, dan datum. Oke, saya perbaiki dulu. Oke, seperti ini. Sistem koordinat, proyeksi, dan datum. Nah, ini mungkin agak terlalu mepet karena masih ada space ya. Jadi kita bisa geser saja ke 45. Kita coba guide-nya di guide horizontal di 45. Dari yang 43 ini. 43, 44. Nah, ini kita kecilkan. Oke, seperti itu. Baik, jadi kita sudah dapat ini judul peta, arah utara, kemudian skala batang, kemudian informasi sistem koordinat, proyeksi, dan datum. Nah, ini sudah, peta inset sudah, tinggal keterangan dan sumber data. Nah, untuk keterangan, kita agak kecilkan sedikit mungkin ya, seperti ini. Nah, keterangan ini dia akan terbentuk otomatis dari apapun yang ada di data yang sedang ditampilkan. Nah, jadi kita bisa klik saja di sini, memilihnya, kemudian add item, add legend, dan kita gambar dia mau ditaruh di mana legendnya. Misalkan di situ. Nah, ini tentunya masih tampil besar sekali karena semua dimasukkan, hurufnya masih besar, spasinya masih besar gitu ya. Nah, jadi bisa kita edit di sini. Misalnya title-nya kita buat legenda. Nah, seperti itu. Kemudian hal-hal yang tidak perlu bisa kita buang, tapi sebelumnya kita matikan dulu auto update-nya ini. Auto update dimatikan, kampung biar saja. Nah, jalan ini cukup jalan arteri dan jalan kolektor saja yang kita tampilkan. Kemudian kepala headingnya bisa kita buang juga. Kita buat hidden ya. Jadi nanti akan langsung muncul isinya. Peta utama ini bisa di hidden juga. Kemudian tinggallah dia sungai. Sungai juga hanya ditampilkan yang ini saja. Yang lainnya tidak perlu. Alur sungai, sungai satu garis,
dan tidak ada kategorinya tidak perlu ya. Nah, sungai AR ini biasanya tidak perlu kita tambahkan, jadi kita bisa langsung masuk ke tutupan lahan. Tutupan lahan ini bisa di hide. Nah, ini heading dari kolom tutupan lahan, kalau perlu dibuang juga bisa dibuang dengan tanda minus ini ya. Nah, ini sudah mulai terjadi. Sungai ini masih perlu kita hidden. Ya, jadi cukup seperti ini saja. Sisanya adalah tutupan lahan. Oh ya, yang bawah-bawahnya juga kalau tidak perlu bisa dibuang ya. Batas, ada 3 batnas, kemudian TM word bordernya ini tidak perlu, kita bisa buang saja. Ya, tersisanya hanya tutupan lahan, ya, hanya tutupan lahan dan fitur rupa bumi. Nah, ini kan masih nabrak ya. Jadi kita perlu kecilkan ini font-fontnya dan spasinya. Kalau memang belum sekecil ini, masih harus dikecilkan. Kita lihat fontnya dulu. Nah, ini fontnya. Jadi tadi ada legend title ya. Titlenya kita buat misalkan. Nah, kemudian yang item label, kalau yang dua ini tidak kita pakai. Grup dan subgroup ini tidak ada, tidak relevan. Jadi langsung ke item font. Arial juga kita kecilkan. 5 harusnya cukup ya. Supaya bisa 2 baris nih. 5. Kemudian buffernya tidak perlu. Nah, untuk membuat dia menjadi 2 kolom, ini kita mesti turun ke bagian kolom, kemudian kita masukkan jumlah kolom yang kita mau. Nah, seperti ini kan memisahkan antar layer ya. Ini bisa kita split ya, masih ada space dan masih mepet ini. Jadi bisa kita perbaiki lagi. Ya, ini sudah sampai bawah tapi masih ada tulisan-tulisan yang panjang. Jadi kita kecilkan dulu item fontnya tadi 5, coba 4. Oke, sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua legenda di sini menggantung di. Oh ya, gantungannya belum ada nih untuk guide-nya. Guide-nya kita coba buat horizontal pada 105 ya, 105. 105. Oke, masih agak terlalu besar. Oke, sekarang tinggal sumber data ya. Nah, ada masih space, kita coba cek. Oke, masih ada sisa space tapi sedikit sekali ya. Ini kalau mau rapi bisa digeser ke atas. Sementara kita gunakan yang ada dulu. Nah, di sini tinggal sumber data sebenarnya, jadi harusnya tidak banyak. Sekarang kita coba utak-atik dulu legendanya nih ya. Baik, ini karena masih cukup banyak spasi yang 222 ya, kita coba satu saja. Space between symbols dan simbol space label. Nah, ini kita buat satu-satu, terus general boxnya ini. Oke, seperti ini ya. Yang harapan kita masih punya sedikit space di bawah untuk sumber data. Baik, ini kita bisa ambilkan lagi garisnya. Garis kita ambilkan lagi. Oke. Nah, ini garisnya kita geser ke tempat lain. Nah, kita juga perlu tentukan nih berapa guide-nya. Pada posisi 174 kita coba ya. Horizontal 174. Oke, bisa kita pakai sepertinya. Garis ini kita tempelkan ke sini. Nah, ini baru di bawah adalah sumber data. Sumber data. Bisa kita ambil saja dari sini, tidak apa-apa. Ctrl C. Nah, kita scroll ke bawah. Itu Ctrl V. Nah, jadi ini seperti ini. Tinggal kita tentukan batas dengan atasnya ini. Mungkin di 179. Guides-nya 179. Oke, pas ini. 179 kita lekatkan.
Kemudian isinya kita ganti dan ratanya ikut rata kiri ya. Oke, ini isinya. Kita perlu masukkan sumber-sumber data kita. Jadi di sumber data dulu, sumber data dan kontak. Nah, misalkan sumber data yang pertama adalah fitur rupa bumi, jalan, sungai, perairan, ya, itu aja. Kemudian pemukiman. Ini kita kasih space sedikit. Kita masukkan di situ peta rupa bumi Indonesia skala 1:50.000 di BIG 2018. Nah, ini kalau kita enter pasti tidak cukup, jadi kita expand dulu, kita besarkan dulu. Nah, jadi ini sumber data untuk BIG, untuk peta rupa buminya. Nah, yang spesifik tadi adalah peta tutupan lahan tahun 2022. Nah, ini sebenarnya harus jelas Direktorat IPSDH Ditjen PKTL KLHK 2021. Oke, seperti ini. Nah, mungkin tidak perlu bold juga. Tidak perlu kita bold. Oh ya, kontak belum. Kontaknya bisa ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Rembang. Oke, ini mungkin kita tambah ke atas sedikit tadi ya, ke yang terakhir pada posisi 179 ya, kita kurangi. Oke, kita coba geser yang ini. Oke, seperti ini. Nah, terakhir adalah logo. Jadi logo bisa taruh di sebelah kanan atas ini. Kemudian di sini ada logo instansinya ya. Kita tarik dulu garisnya di mana dia mau berada. Nah, tadi saya taruh di sini ya. Ini logonya. Oke, sudah selesai semua. Jadi mulai dari penempatan bidang yang dipetakan, memberikan atribut per peta utama, menggambarkan peta inset, judul, skala, sistem informasi sistem koordinat, legenda, sumber data, sampai ke pembuatnya. Nah, langkah terakhir setelah selesai semua dengan layout ini adalah mengekspor. Mengekspor bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengekspor sebagai gambar. Oke, ini adalah bentuk PNG nanti hasilnya. Dan jangan lupa pixelnya minimal 300. Di luar itu biasanya gambarnya tidak terlalu bagus. Oke, ini yang PNG sudah. Sekarang kita ekspor lagi untuk yang PDF ya. Nah, bila sudah mengekspor ke gambar, kalian juga bisa mengekspor langsung ke PDF ya, atau ke SVG. SVG ini adalah gambar yang sifatnya dinamik. Nah, ini kalau yang kabupaten tutupan lahan menggunakan PDF ya. Nah, jangan lupa nanti di sini harus dicek nih. Minimal append georeference information-nya harus ada. Kemudian ininya bisa juga menggunakan yang lossless gitu ya. Kemudian ya saya kira itu saja. Oke, bisa kita ekspor. Nanti hasilnya adalah yang akan kalian serahkan pada pimpinan atau serahkan pada dosen. Oke, nah ini adalah hasil akhir kita. Kan perlu membuat layout peta yang rapi seperti ini ya, supaya pembaca juga merasa nyaman, informasi yang disampaikan juga lengkap seperti itu. Baik, saya kira itu semua yang ingin kami sampaikan dalam tutorial ini. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi rujukan saat membuat layout peta menggunakan QGIS. Sampai jumpa lagi.